Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo silakan. Halo Sobat Ambiar, masih bersama saya Sanadi Sanwar. Di sini kita akan ngobrol bersama pemilik kedai Mas Agung yang katanya beliau bisa masak lele crispy yang paling enak se-Situ Bondo. Tapi kita akan ngobrol banyak tentang kehidupan beliau di masa pandemi. Halo Mas Agung. Apa kabar Mas Agung? Alhamdulillah baik. Gimana keluarga sehat semua? Alhamdulillah sehat. Gimana? Teman-teman kok banyak ngomong dari ini paling enak, gimana itu? Mungkin karena di Situ Bondo nggak ada lele yang crispy, tapi dibelah. Belah durian. Jadi lelenya katanya lele terbang crispy kan? Kalau mungkin apa aja yang boleh teman-teman share di sini? Ketumbar, jahe, kemiri, bawang putih, sama penyedap itu aja. Cuma ada 5 bumbu utamanya. Ya. Selain itu nggak ada ilmu-ilmunya, nggak ada ya? Ilmu goib. Ilmu gaib. Ya, berdoa. Kemudian ini gimana Mas Agung di masa pandemi ini untuk kedai Situ sendiri, terutama khas lele crispy-nya, penjualannya gimana? Kalau bicara omset, yang jelas turun ya, karena posisi memang kondisi ekonomi ini memang menurun. Apalagi ditambah dengan saya sesuatu kemarin itu terkonfirmasi positif COVID-19. Jadi nyusut banget. Itu di bulan berapa kena COVID? Sekitaran bulan Juli Agustus. Berarti Mas Agung dan suami kena COVID berarti ya? Kami berempat positif COVID. Gejalanya gimana? Gejalanya? Kalau yang gejala awal itu pertama kena istri saya. Jadi ketika kami ke pasar, mungkin ada droplet yang masuk ke mulut, tak sengaja. Akhirnya panas, dingin, mual, diare. Kemudian batuk. Akhirnya saya memutuskan hari keempat saya lari ke rumah sakit sendiri, diantar oleh saudara. Kemudian untuk istri mana? Istri, anak sama mertua di rumah. Jadi penanganannya itu isolasi mandiri karena nggak separah saya itu. Jadi selama hampir 24 hari di rumah sakit itu dia ngerasain bener sebenarnya nggak perlu ditakutin, tapi kita harus waspada aja. Jadi teman-teman kemarin dengan kelompok saya sendiri sudah melakukan diskusi Mas ya, dengan teman kelompok, dengan Mas Agung juga.
sudah ketemu nih, tapi ketua ada. Terus melakukan form Zoom, kita bisa coba diskusi bagaimana cerita dari masa gunung keluarga kena COVID. Jadi kita hari ini mencoba untuk saling lebih dekat lagi, gimana keadaan keluarga, keadaan kita yang menjadi yang utama. Kemudian untuk akhirnya setelah isolasi di rumah sakit, keluarga apa bareng di mana RSUD juga? RSUD? Cuman saya saja. Kemudian 1 minggu sebelum saya pulang, keluarga itu diungsikan ke rumah karantina di Hotel Sidomuncul oleh Dinas Kesehatan. Jadi holiday sana. Holiday. Yang suami di rumah sakit, Ya. keluarga ini holiday. Karena holiday. Berenang dengan ubur-ubur. Karena banyak ubur-uburnya di sana. Kemudian apakah sebelum kena COVID ataupun setelah kena COVID, apa berdampak juga ke perekonomian keluarga? Sangat. Dampak yang dirasakan dampak ekonomi, dampak sosial. Yang paling terasa dampak sosial. Gimana? Jadi setelah keluar dari rumah sakit, saya 2 bulan itu nggak keluar rumah, nggak jualan. Karena saya kira dengan setelah 2 bulan saya nggak jualan, orang akan mau kembali lagi. Tapi buktinya sampai sekarang omset itu turunnya 70%. Sampai karyawan saya berhenti, saya nggak kuat membayar. Akhirnya saya kerjakan sendiri, saya handle sendiri. Jadi saya tadi mencoba untuk ke rumah beliau karena rumah beliau itu di tengah Dempet. kota ya. Tengah kota tapi dibilang Bank BRI ya. Iya. Jadi keadaan rumah itu oleh berkaitan. Jadi memang beneran terasa dampak sosialnya gitu. Mungkin terasa dikucilkan. Sangat. Jadi ketika anak saya main cuma lewat gitu, anak saya sama tetangga itu, udah jangan main sama Akbar, nanti ketularan. Jelas ngomong seperti itu bikin nangis. Terus cuman ya alhamdulillah masih banyak orang yang sadar dan peduli bagaimana memberikan support secara moral, menguatkan secara psikologis pada korban pasca dinyatakan terkonfirmasi COVID. Contohnya Pak RT ini, gimana? Pak RT ini punya peran khusus. Salah satu tugas RT adalah membina. Alhamdulillah tiap hari Pak RT nanyain butuh apa Bu, butuh apa Bu. Istri saya di rumah sakit. Nah, jadi pagi dibelikan nasi 3 bungkus, nanti malamnya dibeliin lagi. Siangnya mau beli apa? Beli telur 1 kilo, beli beras. Pagi jantung di depan pagar. Terasa Ada perhatian ya. Di tengah masyarakat itu menjauh gitu. Menjauh, sudah jelas dempet-dempet, sudah terasa orang nggak berani melintas di depan rumah, itu nggak berani. Jadi peran penting salah satu, kalau Pak RT-nya mampu memberikan support moral, wah itu insya Allah psikologis pasca kita kena COVID itu kita kembali lagi, kita bisa fresh lagi, kuat lagi. Pada awalnya kita terkonfirmasi kena COVID, sembuh pun itu masih orang-orang menjauh ya. Sekarang sudah hampir 5 bulan. Kalau kerasanya orang mulai sedikit mendekat ini sebulanan ini. Masih berarti Sebulan ini berarti teman-temannya emang takut banget. mungkin secara fisik masih care, tapi secara Iya, jaga batin jarak, masih jaga jarak. takut gitu ya. Takut. Ngomong dari depan rumah ke rumah. Mau lewat depan rumah kalau bisa nyari gang lain gitu kalau bisa. Jadi itu dampak sosial yang dirasakan oleh Mas Agung sendiri selama terpapar ya. Di rumah, Di di rumah warung ya? lain lagi. Oh itu
Kalau ngomong masalah keadaan ekonomi kedai ini bagaimana? Ya imbasnya ke warung sebelah kiri kanan saya. Jadi Saya juga sedikit banyak merasa minder karena teman saya omsetnya tidak pernah turun. Padahal ya sudah gak ada apa-apa. Kuncinya kita 14 hari, 8 hari kita mampu ngadepin itu. Gak usah nunggu 14 hari, kita sudah kuat Pak. Dan gak ada ceritanya orang kena COVID ini akan sembuh total, nggak ada. Namanya virus, dia pasti menghilang tubuh kita. Ya cuman semakin lama imun kita kuat, ya memang virus itu nggak bisa keluar dari tubuh kita. menjadi daya tubuh. Betul lah ya, dia dan imun kita ini sudah bisa menjadi masa inkubasi selesai, dia paham. Mungkin cara, jadi bagaimana cara supaya mempertahankan bahwasanya COVID itu bukan penyakit bawaan atau penyakit yang sangat ganas. Bagaimana? Saya lebih sering menggunakan APD. Bukan APD lengkap sih, cuman kecil aja. Biar ya bikin konten promosi kedai aja. Udah. Saya nggak bisa bikin video yang memberikan statement seperti ini karena memang kemarin kondisinya pilkada, saya nggak berani. Jadi cukup itu saja. Jadi strategi Mas Agung ini untuk tetap survive di tengah masa pandemi ini ada dua macam. Pertama itu adalah tetap menggunakan perlengkapan apa adanya, tapi safety Mas ya. Iya. Facial, masker dan tangan ya. Iya. Kemudian nomor dua itu ada berusaha untuk membuat konten video di beberapa platform gitu ya. Jadi itu dua macam yang bisa kita ambil dari kejadian ini. Jadi mungkin itu Mas Agung ya, karena di sini kita akan berusaha untuk membantu Mas Agung, karena kami dari kelompok 3 juga diskusi dengan teman-teman, karena kondisi ini kita tidak bisa ke adanya jadi pembuatan banner supaya menarik gitu Mas Agung ya. Terima kasih. Dan juga ada beberapa bingkisan yang kita berikan. Jadi ini ada bingkisan dari kelompok 3. Jadi kemarin kita sudah diskusi di virtual dengan teman-teman bagaimana sih strategi teman-teman untuk membantu kedai musik ini tetap survive di tengah masa pandemi ini. Mungkin kita ingin memberikan sedikit bantuan, mungkin berupa permainan ya. Seperti ada ludo, catur, monopol dan staku. Jadi semoga dengan bantuan ini bisa membantu pelanggan tertarik kepada Mas Agung gitu ya. Terima kasih. Ucapan terima kasih sekali lagi. Ini terutama banner ini membantu banget ya, karena juga dari sisi penampilan juga ada perubahan juga. Ya alhamdulillah memang pelanggan lama sudah mulai agak balik, tapi enggak mengangkatnya masih 10%. Dan alhamdulillah ada beberapa pelanggan yang sering bawa anaknya ke sini, jadi insya Allah ini menghibur untuk anak-anak. Dan teman-teman juga banyak nongkrong di sini juga. Tapi ini sedikit Mas Agung ya, karena teman-teman yang bisa bantu ini mungkin bisa berikan satu mungkin statement terakhir, bukan mau mati Mas ya, meninggal bukan ya, maksudnya motivasi buat masyarakat sekitar bagaimana tentang virus dan bagaimana kita tetap survive di tengah pandemi ini. Yang pertama jaga kebersihan. Kemudian yang kedua konsumsi vitamin C. Kemudian pola makan sehat. Kalau senang jajan di luar, pilih-pilih tempat dulu. Kemudian
Yang keempat, mindset, pola pikir. Jangan terlalu takut dan jangan entengkan. Mau dari luar kita boleh dari luar kota, dosa gugup, dosa bingung, konsumsi booster atau penambah imun, vitamin C dosis tinggi. Jadi setidaknya teman-teman secara psikologis jangan sampai drop itu aja, karena pengaruh banget ke imun. Dan jangan lupa setiap kita keluar pakai masker ya. Pakai masker. Paling penting ya. Dan jaga jarak. Jadi mungkin cukup dari saya. Semoga bisa membantu Mas Agung. Ya, amin. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.